Halo. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih udah menyediakan waktu luangnya untuk datang ke event kali ini. Sebelum memulai event ini, baiknya para peserta mengganti namanya menjadi company underscore full name supaya kami dari pihak plug and play dan pihak kontrak hukum dapat mengenal kalian lebih dekat dan juga bisa reach out nanti ke depannya gimana supaya nanti engagementnya lebih ada. Terima kasih udah menyediakan waktu luangnya untuk datang ke event yang bertemakan Legal Aspects Requirements, Basic Steps Before Starting Your Business. Hari ini acaranya akan dipandu oleh saya, Kevin Aprilianto dari tim GK Plug and Play. Nah, sebelum memulai acara hari ini, saya dari tim GK Plug and Play akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih GK Plug and Play itu. Nah, mungkin bagi kalian yang nonton Netflix startup, basically kita mirip banget seperti Sandbox, tapi in the part of the accelerator programnya, bukan yang hackathon. Jadi after Samsung Tech udah kebentuk, mereka masuk ke accelerator program. Basically jika pakai Play mirip banget seperti itu, tapi versi Indonesianya. Nah, tagline kita adalah Ultimate Innovation Platform. Kenapa? Karena kita itu ingin menggabungkan sebuah ekosistem antara korporasi dan startups, di mana di sana akan terbentuk sebagai sebuah partnerships yang bisa merubah masa depan di Indonesia, bahkan di dunia. Karena dengan adanya kerjasama yang baik ini, nanti akan terbentuk sebuah solusi yang dapat menyelesaikan semua masalah yang ada di dunia bisnis zaman sekarang. Nah, ini adalah 3 core pillars dari GK Plug and Play. Kita pertama adalah accelerator program. Kita udah running 50 accelerator program per tahunnya di setiap hampir di semua negara dan ada di kurang lebih 30 kota di seluruh dunia. Kita juga merupakan corporate innovation. Jadi corporate innovation itu berarti kita membantu korporasi mencari solusi dan inovasi yang ditawarkan oleh startups. Jadi kita mempunyai kelebihan ini dibanding accelerator program lainnya karena kami mempunyai beberapa corporate partner yang dapat membantu kalian nih, para calon-calon unicorn yang ingin membuat startup supaya menjadi kayak dapat koneksi ke corporate. Dan kita juga merupakan venture capital. Kita juga melakukan investment terhadap startups yang ada di accelerator program kami yang berhasil masuk jadi tiket size kami itu dari 50.000 US dollar sampai 100.000 US dollar. Nah, ini adalah corporate partner seluruh dunia yang telah bergabung sama kami. Ada DHL, ada Nintendo, ada Adidas, ada P&G, ada Nestle Indonesia juga yang baru bergabung di GK Plug and Play Indonesia. Success story mungkin kalian dari startup yang ada logo-logo itu sangat terkenal seperti Dropbox, Lending Club, PayPal, SoundHound. Mereka merupakan portofolio startups dari Plug and Play di Silicon Valley secara yang sudah menjadi unicorn. Kalau misalnya yang di Indonesia mungkin kalian tahu seperti Sayurbox atau seperti Otoclix yang sedang naik belakangan ini. Lalu ya, jadi kita berasal dari Silicon Valley dan di Jakarta kami bisa masuk ke Indonesia ini karena Pak Jokowi pas tahun 2016 di bulan Februari beliau visit di ekosistem Silicon Valley di USA. Beliau datang ke kantor Google, Facebook, Twitter, dan juga datang ke Plug and Play. Nah, dari semua kantor yang dia datangi, yang paling dia tertarik itu adalah Plug and Play karena menurut beliau bisa membantu perkembangan ekosistem startup di Indonesia. Sehingga tahun 2016 tersebut beliau mengundang Plug and Play US untuk membuka cabangnya di Indonesia dan melakukan joint venture dengan GK, Gan Konsulindo. Gan Konsulindo ini apa? Ini adalah parent company dari Plug and Play Indonesia. Perusahaan ini merupakan strategic business advisory dan investment alliance in Indonesia yang proyeknya mostly ada di infrastructure dan ada di teknologi. Nah, GK juga sekarang punya accelerator program yang khusus untuk food and beverage dalam conventional way, namanya GK Hebat. Nah, ini corporate innovation. Corporate partner kita ada Astra, ada BNI, ada BCA, ada ITM, ada Global Innovation Alliance. Itu merupakan
company dari Singapura, Sinarmas, serta yang terbaru yaitu Nestle. Nah, untuk community and partner, kita juga punya salah satunya kontrak hukum, di mana kontrak hukum dapat membantu kalian juga nih, kalau misalnya kalian bingung nanti legalnya gimana. Nah, ini portofolio yang sudah seperti saya tampilkan tadi, ada Sayurbox, ada Karta, ada Bishare, ada Arsitak juga. Jadi ini merupakan startup binaan plug and play. Yang nanti jika kalian misalnya tertarik nih, gimana sih caranya menjadi salah satu portofolio startup GK plug and play, kita akan open batch 9 accelerator program soon. Nah, jadi tetap stay tune di sosial medianya plug and play for the future updates, kayak gitu. Nah, sebenarnya apa yang kita lakuin? Kita melakukan corporate innovation activities, kita melakukan innovation roadshow, di mana kita ngebawa startup. Ini ini before corona, jadi kita ngebawa startup kita ke corporate partner kita nih, supaya di showcasing secara langsung dan terhadap bisnis unitnya, sehingga kayak bisnis unitnya pun dapat menemukan solusi di startup yang masuk ke roadshow tersebut. Lalu ada masterclass, di mana kita ngadain workshop juga dari corporate ke startups, atau dari startups juga ada yang kadang berbicara di corporate seperti itu. Nah, Corporate Innovation Day ini juga kita adain. Ini adalah eksklusif C-level corporate yang kalian sebagai startup akan mempresentasikan startup kalian supaya dapat dikenal lebih jauh dengan corporate partners dari GK Plug and Play. Nah, untuk para startups, kita juga ngadain yang namanya Demo Day. Kalau di film startup Netflix, Demo Day di Indonesia disebutnya Expo. Jadi Expo ini adalah ketika inaugurasi 3 bulan program yang kalian masuk di program GK Plug and Play. Ini adalah selebrasi kalian telah berhasil masuk ke 3 bulan tersebut. Jadi di sini isinya nanti akan ada corporate, ada community, ada visi-visi yang kita undang, sehingga kalian dapat pitching di depan mereka semua supaya kayak exposure startup kalian akan meningkat lebih jauh. Nah, apa sih yang kita lakuin selain itu? Kita juga ngelakuin seed funding and co-invest seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Dengan tiket size 50 sampai 100 ribu US dollar, kita juga punya logistical support, kayak kita ngasih workshop, kita ada mentor office hour, kita ada assessment, dan kita juga selalu ngelakuin pitch practice before kalian masuk expo. Government networking juga kita adain di setiap batch. Corporate networking juga pasti akan kita selalu adakan. Visi networking, kita mengadakan visi speed dating, usually once a year. Tapi karena tahun lalu corona, kita tidak berhasil melakukannya. Hopefully by end of year, kita bakal adain another speed dating, supaya kalian para startups dapat dipertemukan dengan visi-visi network dari GK Plug and Play. Lalu, ya seperti yang disampaikan, jika kalian tertarik nih buat ingin masuk ke batch 9 accelerator program Plug and Play, stay tuned on the website, on the LinkedIn, on the Facebook, or Instagram. Usually kita paling aktif di Instagram, so just hit the follow button. Yeah, basically, that's it about GK Plug and Play. Sekarang saya akan memberikan panggung dalam tanda kutip kepada Mas Trevi dari tim Markom Kontrak Hukum. Beliau akan menyampaikan introduction mengenai perusahaan kontrak hukum. Silakan, Mas. Ya, terima kasih Mas Kevin, dan selamat datang juga untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada sesi sore ini. Senang sekali kita ketemu dan semoga nggak ngantuk. Dan sebelum kita mulai sesi utama pada acara hari ini, ada baiknya kita kenalan dulu, karena mungkin ada teman-teman yang belum tahu apa sih itu kontrak hukum, apa aja yang bisa ditawarin oleh kontrak hukum. Nah, oleh karena itu kita kenalan dulu. Saya akan memberikan sedikit perkenalan terkait profil dari kontrak hukum. Oke. Ya. Bisa dilihat di layar teman-teman. Ini adalah company profile dari kontrak hukum. Jadi apa itu kontrak hukum? Kontrak hukum adalah wadah pintar pertama di Indonesia yang menawarkan berbagai layanan legal yang juga termudah, yang terpercaya, termudah, dan juga terjangkau bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia. Nah, kita juga sudah mulai membantu teman-teman UMKM ataupun startup
sejak tahun 2016. Nah, kontrak hukum sendiri didirikan oleh Ibu Rike Caroline. Ini bisa dilihat. Nah, Ibu Rike Caroline biasa dipanggil Ibu Rike saja. Beliau adalah CEO kami dan beliau menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan lulusan cum laude, magna cum laude, dan juga sempat menempuh pendidikan magister di Universitas Indonesia. Dan tentunya Ibu Rike juga mempunyai berbagai pengalaman dan juga penghargaan nih. Bisa dilihat oleh teman-teman sendiri. Misalnya ada Global Leader Goldman Sachs Award, dan juga ada runner-up pertama sebagai Putri Pariwisata Indonesia, dan juga ada Inspiring Woman Forbes Indonesia, lalu ada Genti Asia Honorary Awards, dan juga untuk kontrak hukumnya sendiri, kita mendapatkan penghargaan yaitu The Best Collaboration Startup pada tahun 2019 kemarin. Nah, Ibu Rike juga sempat menjadi pada periode 2012 sampai dengan 2017. Ini adalah gambaran singkat pencapaian-pencapaian kontrak hukum dari tahun 2016 sampai dengan tahun kemarin 2020. Jadi ini untuk FYI aja untuk teman-teman. Jadi kita mulai benar-benar dari nol dan sampai sekarang kita sudah mempunyai berbagai klien dan juga partner. Nah, ini adalah expertise yang bisa kita tawarkan oleh teman-teman. Yang pertama ada corporation atau pembuatan badan usaha. Yang kedua adalah intellectual properties atau HKI. Yang ketiga ada contract and agreement atau perjanjian. Yang keempat ada corporate secretary. Dan yang terakhir ada foreign company. Nah, layanan-layanan ini adalah sedikit layanan yang bisa kita informasikan pada saat ini. Karena nanti kelamaan dan nggak cukup slide-nya. Tapi yang pasti adalah kontrak hukum hadir untuk menolong teman-teman semua menguatkan legalitas bisnis teman-teman supaya nanti ke depannya bisnis teman-teman nggak ada sengketa ataupun nggak ada kerugian bisnis dari sisi legalnya. Dan tentunya kualitas yang kami tawarkan adalah kualitas terpercaya dan dengan harga yang terjangkau. Nah, siapa aja sih yang cocok nih untuk ketemu dengan kontrak hukum? Tentu teman-teman semua apabila teman-teman masuk ke dalam ketiga buah kategori ini. Yang pertama, apabila teman-teman just started your business, tentu teman-teman membutuhkan bantuan untuk membuat badan usaha bisnis kalian, ataupun perizinan usahanya, dan sebagainya. Yang kedua, apabila teman-teman ingin mengembangkan usaha teman-teman, di situ juga perlu ada bantuan legal, entah itu upgrade dari badan usaha CV ke PT ataupun yang lainnya. Dan yang ketiga, apabila usaha teman-teman ingin menghemat biaya legal dan banyak kebutuhan legal tapi ingin menghemat biaya legal, itu kontrak hukum juga bisa bantu. Nah, jadi memang cocok untuk teman-teman yang sedang ingin memulai ataupun mengembangkan usahanya. Nah, kalau dari tadi, saya selalu bilang terjangkau, dan juga terjangkau. Kenapa? Karena kami saat ini mempunyai policy menyamakan harga dengan market lain. Jadi gimana itu? Jadi misalnya teman-teman menemukan harga lain yang lebih murah dibandingkan harga yang kita tawarkan, bilang aja ke kita, nggak usah kabur ke yang lain, nanti kita samakan harganya. Tapi tentu aja kebijakan tersebut mempunyai TNC, dan TNC bisa dibaca sendiri di layar teman-teman. Nah, kontrak hukum juga satu-satunya startup hukum yang bekerja sama dengan Kemenparekraf dalam program beli kreatif lokal. Dan kerjasama ini sudah dimulai dari tahun lalu ya. Ini juga gambaran singkat aja. Sudah banyak partner yang kita bentuk kerjasamanya, mulai dari Plug and Play, ada Smesco, ada OCBC, dan seterusnya. Ini juga klien-klien kami, berbagai macam klien, ada dari korporat, UMKM, dan juga startup sebenarnya. Bisa dilihat ada dari BCA, ada dari Andalin, Kata.ai, Halovina, dan segala macamnya. Nah, sejak tahun 2016, kontrak hukum juga sudah membantu ribuan UMKM dengan berbagai layanan legalnya. Jadi memang kontrak hukum ini sudah dipercaya di seluruh Indonesia untuk mengembangkan bisnis dari berbagai pelaku usaha yang ada. Ini adalah testimoni klien kami, ada dari TG Indonesia, ada juga dari BCA, ya bahkan dari Plug and Play juga ada, habis itu Halovina, dan yang lainnya.
Nah, ini ada sedikit media coverages dari teman-teman jurnalis. Sempat ada dari Kompas, ada detik.com, dari Tech Indonesia, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya, sebelum kita mulai pada sesi utama kali ini, aku mau memperkenalkan dulu siapa pembicara pada sesi kali ini, yaitu ada namanya Rianti Namora Agustina. Beliau adalah Head Legal Kontrak Hukum pada saat ini, dan Rianti sudah mempunyai berbagai pengalaman dan tentunya juga pengetahuan, karena dia menempuh pendidikan masternya di Brunel University di London, UK, dan juga sudah memegang lisensi advokat dari Pradi. Lalu dia juga registered Intellectual Property Consultant and a member of AKHKI, dan juga sudah 7 tahun bekerja di berbagai perusahaan dan juga firma hukum. Dan Ibu Rianti ini sudah direkomendasikan Indonesia by Legal 500 pada tahun 2016 dan juga 2017. Nah, sekian informasi yang bisa saya berikan, tapi ada satu informasi lagi yang menarik yang bisa teman-teman untuk gunakan. Nah, spesial untuk hari ini, untuk peserta acara kali ini, teman-teman bisa menggunakan promo code kita untuk mendapatkan diskon sebesar 15%. Gampang aja, tinggal catat kodenya KH15, KH15, nanti masuk ke platform kita, kontrakhukum.com, di sana pilih layanan yang teman-teman butuhkan, masukkan promo code-nya, dan dapatkan diskonnya. Ya, promo ini juga berlaku dari tanggal 20 sampai dengan 27 Januari saja. Makanya nggak usah lama-lama lagi, langsung aja ke kontrakhukum.com. Nah, mungkin perkenalannya itu aja. Kalau dari saya, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja saya oper tonggak MC ini ke Mbak Rianti langsung. Mbak Rianti sudah siap ya untuk memulai acara ini ya? Halo, sore. Thank you, Mas Revi. Ya. Ya, Oke, Mbak Rianti, waktu dan tempat dipersilahkan ya. Ya, oke. Halo teman-teman semua, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada sore hari ini dan kesempatan baik ini, saya ingin memberikan insight kepada teman-teman yang hadir di webinar ini. Dan tidak lupa juga, saya berterima kasih kepada inkubator Plug and Play yang telah mengundang KH untuk memberikan insight pada sore hari ini. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke slide-nya ya, Mas Revi ya. Ya, bentar, slide-nya ternyata masih loading, bentar ya. Oke ya, pada sore hari ini sesuai dari judul, mungkin saya akan memberikan sedikit introduction ya. Saya tahu sejak pandemi di 2020 keadaan ekonomi di Indonesia tidak cukup baik dan banyak yang di PHK, banyak juga perusahaan yang banyak gulung tikar gitu. Itu yang membuat banyaknya perekonomian kita menjadi semakin turun. Dan di 2001 ini kita optimis akan semakin baik dan tiap orang dan tiap perusahaan akan terus berinovasi dan akan terus bekerja dengan lebih baik dan bekerja keras untuk membangun perekonomian lebih baik. Dan tentu saja starting the business is nggak cuma sekedar membuat bisnis plan, innovation and market research yang baik gitu. Starting the business juga sangat krusial saat starting business is about legalitas. Maka dari sore hari ini saya akan membawakan tentang legal aspect requirement, the basic step before starting your business. Di sini baik untuk the insight for new startups, for entrepreneur, dan atau mungkin para teman-teman yang mahasiswa yang ingin mengetahui lebih jauh bagaimana starting a business, or mungkin baru ya para employment yang baru tidak dipekerjakan di perusahaan sebelumnya dan di PHK. Oke,
Boleh lanjut ke slide berikutnya. This is the basic step for startup. Semua itu berawal dari you, dari kamu. Kamu berpikir ingin saat Anda mendapatkan bisnis plan dan mempunyai innovation, mungkin saat itu Anda butuh mencari partner bisnis untuk mungkin buat modal usaha, buat pembagian pekerjaan seperti itu. Dan step ini terus ini ada idealisnya step for building the startup, tapi bukan berarti tidak bisa berubah ya steps ini ya. Cuman kalau saya berpendapat adalah dari step 1 ke step 2 dari itu kontrak tuh penting. Dan dari kontrak mostly kita di KH memberikan layanan founders agreement. Itu adalah perjanjian pra-pendirian untuk melakukan seperti PKS modelnya, tapi di sini lebih ke pra-pendirian, saling hak dan kewajiban para pendiri, co-founder and founder di sini disatukan visi misinya, kewenangan mereka dan pekerjaan-pekerjaan mereka. Dan kenapa kontrak itu penting ya? Kenapa? Mungkin saya sedikit cerita nih. Kenapa jangankan kontrak, semua legalitas itu penting. Mostly kontrak itu saat satu ada klien di KH, mereka percaya aja, mereka dapat partner ketemu, ternyata temennya sendiri gitu, dari lingkungan sendiri mereka percaya, this is my friend, okay, let's start the business gitu, tapi nggak ada hitam dan putih, walaupun sebenarnya perjanjian itu bisa secara lisan, tapi kan lebih baik dibuktikan ada hitam dan putih. Dan saat itu mereka lupa untuk buat itu, mereka terlena dan akhirnya bikin usaha dan udah nanam modal segala macam, tiba-tiba ribut and then cabut gitu aja. Cabut tapi mereka nggak ada kontraknya, HKI juga nggak ada, semua nggak ada, cuma badan usaha doang. Seperti itu, dan OSS pun juga nggak ada. Jadi itu yang bikin salah satu partnernya, foundernya jadinya merasa merasa rugi gitu posisi ini. Makanya kenapa pentingnya dan sangat krusial legalitas saat membangun startup. Oke, dan tentu saja dari kontrak saya berpendapat HKI juga sangat penting karena bisa juga di perseorangan atau enggak dia perusahaan. Jadi step 3, step 4 bisa berbalik. Kalau dia perusahaan perorangan step 3 duluan, tapi kalau dia perusahaan yang mungkin badan usaha seperti PT PCV bisa juga step 4 jadi step 3 gitu. Dan selanjutnya berbentuknya badan usaha, dan step yang kelima adalah OSS, dan step keenam adalah izin lainnya seperti izin operasional. Oke, mungkin kita bisa lanjut lebih detail selanjutnya di next selanjutnya. Oke, pentingnya buat kontrak bisnis Anda. Oke, boleh selanjutnya, Mas Revi? Ya. Apa sih ini mitosnya? The most common problem. Banyak orang lupa untuk buat kontrak. Untuk membuat kontrak, mereka juga biasanya merasa tidak pede gitu membuat kontrak, atau mereka kadang-kadang lupa gitu. Di sini adalah mitos-mitos yang kadang-kadang banyak saat mereka membuat kontrak, yaitu dianggap kalau kontrak itu sudah baku dari partnernya, sudah baku dari investornya, ya sudah, mereka si para founder dan co-founder, ya udah saya nggak usah review sama sekali loh, nggak apa-apa gitu. Kontrak itu bagus untuk direview gitu. Jadi emang sebaiknya direview, dibaca dulu hati-hati, pelan-pelan. Terus banyak juga pertanyaan, wajib pakai materai nggak? Ada akta notaris nggak sih untuk kontrak? Aduh, kok ribet ya gitu. Harus dinotaril gitu. Padahal tidak juga gitu. Syarat sahnya perjanjian itu adalah 1320 KUHP. Ada kontrak yang di bawah, dan ada juga kontrak yang notaril, ada juga di bawah tangan. Dan mostly kalau misalnya akta kontrak yang harus dinotaril itu adalah biasanya emang sudah disebutkan dalam undang-undang. Seperti contohnya akta pendirian, akta hibah, akta lelang, itu banyak harus, atau AJB, akuisisi, itu harus notaril. Tapi ada juga kontrak-kontrak yang bisa di bawah tangan, harus notaris gitu. Dan harus pakai materai gak sih? Aduh, nih undang-undang materai terbaru. Nah,
di undang-undang baru yang tentang bea materai di 2021 baru saja disahkan oleh pemerintah, dan pada 1 Januari 2021 disarankan untuk di beberapa dokumen harus memakai materai. Materai itu 10.000 ya kan sekarang, terus dan materai 10.000 dan beberapa padahal belum diperjualbelikan gitu kan. Jadi sekarang ini transisi 1 tahun bisa juga antara 3.000 dan 6.000. Jadi belum ada diperjualbelikan 10.000. Cuma ada beberapa dokumen yang di sini related sini yang relevan adalah kalau misalnya beberapa dokumen ada memang harus diwajibkan pakai materai seperti akta seperti tadi. Yang berbau akta notaris itu semua harus wajib pakai materai, atau transaksi di atas 5 juta itu disarankan untuk pakai materai juga di sini. Terus dianggap juga most common problem bahasa hukum sulit gitu kan. Jadi udah deh nggak mau review gitu. Dan ada juga yang ngerasa kurang confident saat terima kontrak. Udah cocok kok, oke gitu. Padahal itu kan bagus untuk direview dulu ya. Gitu sih. Oke, next slide. Ya, inilah beberapa hal pointer-pointer yang bagaimana kenapa pentingnya kontrak. Kontrak itu untuk melindungi hukum, untuk melindungi klausul-klausul yang ada di dalam perjanjian Anda, dan itu semua klausul itu dilindungi oleh hukum, dan ini juga mengamankan usaha Anda, of course. Anda juga lebih tenang saat Anda juga berbisnis dengan rekan Anda, dengan partner Anda. Terus berbagai ada hak dan kewajiban di sini juga jelas ya, pasti pasti juga dijelaskan haknya apa, kewajibannya apa. Dan tentu saja di sini memperkecil skala resiko konflik. Jika resiko konflik misalkan tiba-tiba harus diakhiri gitu loh, tiba-tiba harus diakhiri dalam sepihak. Ya itu kan berarti kan kalau misalnya ada kontraknya, mungkin mereka kan bisa di sini mereka bisa ini ya, bisa ada argumentasi dulu atau negosiasi gitu mengenai pengakhiran perjanjian. Nah, di sini pentingnya kontrak juga untuk meningkatkan kepercayaan antara para pihak gitu sih. Ya, next slide. Ini adalah pasal-pasal dalam kontrak. Saya di sini mungkin kontrak yang general ya. Saya di sini membahas kontrak yang general. Di sini seperti kontrak PKS, mungkin di beberapa perusahaan sering menerima kontrak PKS dengan vendor ini, vendor itu gitu. Berbagai macam vendor biasanya menggunakan PKS, dan ini adalah klausul-klausul yang utama yang biasa dimasukkan dalam PKS atau perjanjian kerjasama. Biasanya dari awal tuh para pihaknya ya, para pihak siapa nih? Direktur menandatangani dengan head of sales atau head of legal. Padahal kan di sini pihak keduanya bukan yang berwenang. Yang berwenang untuk menandatangani perjanjian adalah direktur untuk setiap PT. Nah, mungkin di sini posisinya head of sales. Nah, disitulah gunanya orang legal di sini KH juga untuk membantu untuk mereview siapakah para pihak-pihak ini menandatangani, apakah sudah sesuai, apakah sudah berwenang untuk menandatangani suatu perjanjian. Nah, misalkan dia head of sales atau head of legalnya, apakah mereka mempunyai surat kuasa untuk menandatangani perjanjian, seperti itu ya. Terus di sini ada ruang lingkup kerjasama. Di sini ada paling penting karena di sini adalah mengenai kontrak PKS. Ruang lingkup kerjasama di situ adalah limitation kerjasama apa sih yang mau dibuat. Let's say suatu perusahaan A ingin ini perusahaan let's say fintech gitu, startup fintech atau startup seperti Gojek, let's say gitu ya. Terus dia mau hire vendornya berhubungan sama IT gitu kan, hubungan sama IT, software developer yang canggih lah. Dan itu kan pasti ada di sini ada kerjasamanya, dan ruang lingkup kerjasamanya seperti apa gitu, seperti apa yang limitation mereka dan berapa tahun, kan ada jangka waktu juga di sini ya, yang waktu berapa tahun, 5 tahunkah untuk membangun bisnis ini itu. Terus hak dan kewajiban juga udah pasti. Kompensasi ini penting banget, kompensasi dan cara pembayaran. Biasanya cara pembayaran itu nggak harus oke, buat 5 tahun 10 miliar. Jarang kayak gitu. 10 miliar bayar di depan nggak ada. Semua pakai semua pakai termin. Tahun pertama, oke 250 dulu, oke 500 juta dulu, 750 seperti itu. Jadi cara pembayaran itu penting, dan itu mempengaruhi ke pengakhiran perjanjian. Bagaimana dia mempengaruhi ke pengakhiran perjanjian. Bagaimana jika
jika saat sudah di tengah jalan, tapi harus di tengah jalan cuman di perjanjian terus harus diakhiri secara sepihak gitu. Itu kan berarti harus dinegosiasiin lagi ya saat lagi pembayaran termin, agar dia juga jelas konsekuensinya, apa konsekuensi hukumnya jika di tengah-tengah jalan diputus perjanjiannya. Kalau dia one prestasi atau dia mode cedera janji, mungkin kita sudah jelas gitu, semua ada di undang-undang, semua jelas bahwa perjanjian itu putus karena one prestasi gitu. Tapi itu pun masih bisa untuk di-alter dan dinegosiasi lagi. Bagaimana? Apa kompensasi? Walaupun ini cedera janji perjanjian mau diputus, tapi apa kompensasinya? Saya udah jalan, udah pembayaran kedua gitu kan, udah termin kedua. Ini termin harus 10 nih. Udah termin pembayaran kedua, tapi mau di tengah jalan mau diputus gitu. Kita rugi. Kita udah mesen sana sini produk, udah bayar vendor sini gitu. Bagaimana nih kompensasinya? Oke, bayar berapa? Jadi ada pengaturan lagi ya, negosiasi. Itulah pentingnya kontrak ya di sini. Untuk apalagi untuk perjanjian yang jangka panjang dan perjanjian yang transaksinya besar itu penting sekali. Balik lagi terkait yang masalah penggunaan vendor gitu IT ya, larangan persaingan itu penting. Saat dia juga kerjasama dengan suatu vendor IT ini, walaupun ini kliennya, itu kan juga harus ada larangan persaingan ya, jangan sampai dia mengambil idea, the co-founder gitu. Jadi di sini larangan persaingan itu jangan sampai dia membuat lagi perusahaan yang mirip seperti ini gitu, seperti yang kliennya mereka gitu. Terus kepemilikan haknya juga jelas saat dibuat software baru, develop baru, ini punya siapa nih gitu. Saya hire kamu sebagai ini aja ya, kamu kita bayar sebagai karyawan, tetap aja HKI ini milik kami gitu kan. Bisa aja itu bisa juga dialter seperti itu. Inilah yang pasal-pasal yang biasanya umum ya di dalam kontrak gitu untuk di setiap perusahaan. Tuh. Oke, lanjut. Oke, kita mulai masuk ke intellectual property tadi step tadi, ini masuk ke step 2. Ini masuk ke IP. Oke, jadi setelah dia udah buat kontrak, dia disarankan untuk tidak lupa untuk menjaga dan melindungi kekayaan intelektualnya. Jadi kekayaan intelektual di sini sebenarnya ada banyak. Sebenarnya ada selain desain industri, paten, merek, hak cipta, ada lagi varietas tanaman, ada lagi rahasia dagang, ada lagi ada lagi satu lagi, dia berhubungan dengan mekanik gitu. Tapi itu jarang. Jadi yang mostly itu yang di Indonesia itu 4 ini. Dan paling banyak tentu saja merek ya. Dan orang-orang biasa tahu desain industri itu lebih ke bentuk ya. Dia biasanya ada produk-produk baru seperti kayak gini, mungkin Coca-Cola dia punya bentuk yang unik yang cuman dia yang bisa mengklaim posisinya gitu. Tapi desain industri itu 10 tahun aja. 10 tahun setelah itu udah public domain. Kalau paten ada 2, ada paten sederhana, ada paten biasa, dan setelah itu juga setelah paten ini dia satu yang paten biasa itu biasanya tidak ada langkah inventif, tapi kalau paten yang biasa ada langkah inventif. Dia lebih kompleks ya klaimnya ya, klaim paten lebih kompleks. Kalau hak cipta itu banyak kayak arsitek, dia berhubungan sama seni, software juga masuk, terus apalagi arsitektur, building gitu, buku, musik itu semua hak cipta. Kalau merek itu semua logo, dan paling banyak itu tentang merek. Jadi di sini saya akan masuk ke tentang ngebahas merek ya lebih dalam ya. Oke, lanjut. Ya. Ini ada trademark case yang terbaru, yang baru-baru ini lagi santer dan lumayan anget juga ya. Mungkin saya sedikit ngebahas aja gitu. Kenapa sih kok bisa ya di seperti ini ya? Kok bisa ditolak gitu? Padahal kan jelas-jelas Pepsodent merek terkenal, Formula merek terkenal, dan harusnya bisa aja berbarengan dong gitu. Berbarengan dong di sini pendaftarannya. Memang di sini berbarengan karena dianggap karena dianggapnya memiliki perbedaan. Jadi dari awal Dirjen HI juga mendaftarkan Formula Strong dan Pepsodent Strong, sama-sama udah terdaftar. Tapi memang kenapa di sini si Unilever atau Pepsodent kalah?
pasal di PN, di situ di tuntutannya, di gugatannya mereka, di gugatan OT yaitu Hardwood, Formula Strong itu dianggap merek terkenal di Indonesia. Memang benar sih merek terkenal ya, karena dia banyak sekali, nyata udah dari 2000 berapa, dia sudah lama sekali terdaftar dan udah barangnya udah di mana-mana menggunakan merek Formula Strong ini gitu. Jadi dia nganggap dia merek terkenal dan itu bisa membuat untuk membatalkan merek Pepsodent Strong tersebut gitu. Dan apalagi mereka berjualannya sama ya gitu. Ini lagi anget-angetnya sih gitu sih. Terus next slide. Ya, next slide, Mas. Ya. Ya, apa sih merek gitu? Kenapa merek bisa seperti itu tadi yang case-nya Formula dan case-nya Pepsodent? Karena merek itu adalah identitas suatu perusahaan. Dia memberikan daya pembeda antara produk jasa yang satu dengan yang lainnya. Jadi jika merek ini sudah kuat ya, seperti merek yang saya tampilkan ini ya, udah kuat, dia merasakan, sini saya merek terkenal di Indonesia, atau di luar negeri, saya seluruh dunia merek terkenal. Saya memiliki daya pembeda di antara produk-produk yang lainnya gitu. Jadi pasti identitas merek tersebut atau merek tersebut tidak mau agar merek-merek lain mirip dengannya. Takutnya kan membonceng gitu. Jadi banyak konsumen mengira kalau merek tersebut mirip gitu kan, mirip. Jadi membeli produk yang lain dibandingkan produknya si merek terkenal tersebut. Jadi merek itu emang benar-benar hak kekayaan intelektual yang jika dia digunakan selama bertahun-tahun dia akan memiliki intellectual asset gitu. Di sini benar-benar aset yang tidak terbatas ya kalau dijual kalau udah terkenal. Misalnya let's say kayak KFC gitu. Dia kalau misalnya udah terkenal seperti ini dijual, logonya itu mahal sekali. Ini perusahaan sampai logonya aja sampai isi-isinya pasti juga mahal sekali kalau diperjualbelikan gitu. Jadi ini adalah aset ya, aset sekali kalau merek itu. Jadi harus dibangun dari awal. Jadi kalau memang pengen ada sepak terjang lama di suatu bisnis, dari awal harus dipikirkan brand tersebut. Gitu sih. Oke, next slide. Ya, ini juga kenapa di sini ada poin-poin mengenai trademark yang penting juga ya. Di sini ada sistem pendaftaran merek itu first to file. Jadi dia pertama kali didaftar, disitulah mulai perlindungannya. Jadi perlindungannya itu bukan tunggu sampai sertifikat merek, tidak. Perlindungan itu dimulai dari first to file. Dan saat di pendaftaran itu adalah tanggal penerimaannya, dan dia bisa dapat menolak atau mengoposisi merek-merek lain yang mirip dengan merek tersebut. Itu semua alurnya di DJKHI ada gitu. Dan merek itu ada beberapa semenjak 2016, Undang-Undang Merek 2016 ada tambahan hologram suara dan 3D. 3D itu kayak bentuk kemasan ya, jadi tapi dia bisa dijadikan merek. Dulu nggak bisa. Dulu harus masuk ke desain industri. Sekarang dibagi, dia jadinya bisa kalau 3D-nya tapi yang packaging yang foto gitu, dia modelnya masuknya ke trademark. Terus dia juga ada hologram, ada suara. Suara mungkin seperti Walls, dia punya yang khas, Sari Roti, dia punya khas juga, itu bisa dijadikan merek suara. Apapun yang misalkan kayak jingle-jingle yang simple, yang sebentar itu bisa dijadikan merek suara gitu. Gitu sih. Oke, lanjut. Ya, ini alur pendaftaran merek DJKI mungkin saya bisa menjelaskan sedikit ya. Dari titik yang pertama ini, pengajuan permohonan sampai ke pendaftaran itu adalah timeline-nya, itu sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun. Ya, dari awal itu pengajuan permohonan, setelah itu ada pengumuman 2 bulan. Nah, dalam pengumuman 2 bulan itu biasanya ada yang mengoposisi atau mengeberatkan jika merek tersebut sama atau mirip gitu ya. Nah, setelah dia lolos dari tahap pengumuman, biasanya dia masuk ke pemeriksaan substantif. Itu sekitar 150 hari di sini yang dan di situ adalah internal pemeriksa substantif atau pemeriksa merek yang akan mengecek lagi, dan jika ternyata saat itu ada sedikit kemiripan gitu, biasanya ada penolakan lagi tuh gitu. Jadi makanya kenapa kita selalu menyarankan pengecekan merek dulu gitu. KH selalu menyarankan ayo dicek dulu mereknya ya gitu. Simple kok gitu, nggak panjang-panjang, nggak ribet-ribet. Tapi kita nyari merek-merek mana yang kira-kira tuh punya kemiripan atau persamaan pada pokoknya kalau kita bilang ya.
Seperti itu. Jadi kita bisa bantu dulu ngecek, jangan sampai 2 kali ditolak nih. Habis pengumuman, pemeriksaan substantif ditolak lagi, ya kan? Kapan kedaftarnya gitu kan. Tapi kalau misalnya lancar, 1,5 tahun juga sudah selesai gitu. Udah dapat sertifikat merek gitu. Oke. Lanjut, next. Ya. Ini juga yang perlu diperhatikan saat dia mendaftar merek nggak cuma dokumen harus dilengkapi, logonya sudah oke, bisa lolos. Sekedar itu, tapi ada kelas barang yang harus diperhatikan oleh teman-teman sekalian. Di sini ada 34 kelas barang dan 11 jasa. Emang sedikit kayak rumit, apa sih gitu? Apa sih kelas barang ini gitu? Ini based on NIST classification. Ini sudah diadaptasi oleh Indonesia, kita udah menggunakan NIST classification 11. Terus di sini let's say kita pakai perusahaan aplikasi gitu ya. Perusahaan aplikasi pasti dia 9 ya, masuknya ke perangkat elektronik. Dia pendaftaran gitu 9. Atau dia misalnya baju like Hermes, like seperti Gucci, itu masuknya pasti 25. Entar ada juga dia tas, nanti masuk di kelas barang-barang nomor 18 kayak gitu, di 18 itu juga ada tas segala macam gitu sih. Jadi furnitur juga kelas 20. Jadi tergantung nih industrinya, tergantung mau jualan di bidang apa. Kalau udah merek terkenal, biasanya saya mau cover semua gitu. Dari 1 sampai 45. Boleh next slide Mas Trevi? Nah, ini sampai 45, di sini 11 jenis jasa. Kalau udah merek terkenal, biasanya dia mau dari awal sampai kelas 45, semua maunya terdaftar gitu. Dan itu emang lebih baik karena melindunginya, perlindungan lebih kuat ya, karena semua kelas udah nggak ada yang masuk lagi, udah nggak ada yang bisa lagi nih yang gugat merek tersebut gitu ya. Gitu. Terus next slide. Oke, setelah kita tadi selesai di about HKI dan trademark ya khususnya, apalagi sih yang penting saat lagi mau mendirikan bisnis, tentu saja bentuk badan usaha. Kalau Anda bukan badan usaha perorangan, berarti masuk ke PT atau CV. Di sini saya bahas soal key point PT dulu ya. Kenapa mostly orang mau untuk membuat PT? Karena PT itu terjadi pemisahan harta ya antara milik pribadi dengan perusahaan. Terus juga dia ada 2 orang dan ada direktur dan komisaris. Terus dia juga bentuknya badan hukum di bawah Undang-Undang 40 2007 yang semula ditentukan paling sedikit 50 juta. Tapi sekarang yang semenjak PP 2016 dan Undang-Undang Cipta Kerja juga telah diserahkan sepenuhnya kepada para pendiri ya, mau jumlah modalnya berapa. Dan PT itu berbentuknya saham ya, saham dan bisa diperjualbelikan juga dan bisa digadaikan juga. Jadi dan saham itu adalah bisa jadi aset gitu. Next slide. Ya, ini juga syarat pendidikannya, minimal 2 orang atau notaris ya, tentu saja. Terus next slide. Ya, dan saat pendirian perusahaan tersebut biasanya yang mostly paling suka ditanya oleh beberapa klien kami adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBLI gitu. Kalau usaha ini gitu. Kalau tadi merek nanyanya kelas ya, nanyanya kelas. Tapi kalau udah mau bikin PT nanyanya KBLI itu udah pasti gitu. Notaris butuhnya KBLI berapa, mau CV, mau PT, mau semuanya. Karena itu yang harus dimasukin gitu. Ini jenis usahanya itu masuk ke mana? Biasanya nanya ada perdagangan besar, perdagangan retail, dan biasanya kita bantu cari sih gitu. Dan selalu KH ini bantu mencari gitu. Kita nggak pernah membiarkan klien mikir sendiri deh tentang KBLI. Enggak, kita bantuin kok. Misalnya dia nanya apa tentang perdagangannya, kita bantu gitu. Sama juga tentang kelas merek tadi, di bagian merek juga kalau klasifikasi kelas yang ini apa, kita bantu gitu. Kita selalu bantu, ini terbuka banget sebelum daftar dan pembangun PT atau CV di KH. Dan ini paling penting sekali KBLI ini. Terus next slide Mas. Ya, kalau ini key point tentang CV ya. Jadi kenapa di sini saya lebih banyak ngomongin PT dan CV karena yang paling banyak itu klien kami adalah PT dan CV. Dan CV ini memang tidak ada modal, tidak ada minimal modal juga, tetapi dia tidak ada pemisahan harta ya antara perseroan dan harta pribadi. Jadi di sini kalau terjadi apa-apa di sini sampai ke harta pribadi juga. Jadi
Terus tapi di sini pemasukan modalnya bisa berupa uang, barang bergerak, tidak bergerak, jadi imbreng ke dalam perusahaan. Terus terdapat sekutu aktif dan sekutu pasif, minimal 2 juga seperti PT, tapi kita di sini sebutnya sekutu aktif, sekutu pasif. Ya, lanjut lagi Mas. Next slide. Ya, di sini ada pros and cons about PT and CV. Kenapa? Kenapa nih saya lebih milih CV, kenapa lebih milih PT gitu. Ini beberapa hal yang saya pointer ya. Mungkin dari segi modal, tapi dulu itu kan emang PT lebih besar ya daripada CV, tapi sekarang PT pun udah bisa dikembalikan lagi ke para pendirinya mau modal berapa gitu. Jadi nilainya bakal lebih naik nih pada CV. Terus di sini juga ya pengurusannya direksi ya, di sini berdasarkan RUPS, terus syarat pendiriannya minimal sama-sama 2 orang. Sama-sama harus bentuk akta notaris juga. Ya, itu aja. Oke, next slide. Ya, setelah mendirikan badan usaha PT or CV, biasanya kita masuk ke OSS. Saat dia sudah mendapatkan MPWP, nggak cukup sampai situ dong, nggak cukup sampai ya udah, oke, udah dibikin PT, tinggal jalan. Oh enggak. Biasanya udah wajib harus ada izin usaha di sini ya. Bentuknya harus ada tanda daftar perusahaan. Di sini dulu namanya tanda daftar perusahaan, sekarang namanya NIB, nomor induk berusaha. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya dari 2018 kalau izin usaha itu udah menggunakan OSS, Online Single Submission, dan nomor induk berusaha itu berlakunya sebagai TDP. Jadi dia mengganti TDP. Ada API juga kalau dia mau jadi importir, angka pengenal impor, dan hak akses kepabeanan kalau dia mau ekspor impor. Jadi dia menggunakan hak akses kepabeanan, jadi membawa NIB doang, terus dia ke bea cukai seperti itu. Itu buat mengakseskan pabeannya mereka gitu. Dan NIB ya itu paling utama sekali ya, saat dia punya PT harus ada NIB. Terus dia OSS ini bisa mengeluarkan izin usaha juga. Ada izin lokasi juga, pengganti SKDP, terus ada izin lingkungan jika perusahaan tersebut di daerah yang RDTR atau daerahnya wajib ya ada memiliki izin lingkungan, bisa di-issue oleh OSS juga, tapi beberapa dokumen harus di-submit di sini seperti itu. Dan tidak luput juga izin operasional komersial. Biasanya di sini informasi aja ya, di sini kan mungkin banyak kan NIB sama izin usaha sampai situ. Emang benar sampai situ aja juga sudah bisa beroperasi ya. Tapi ada beberapa mungkin bidang usaha yang harus ada izin operasional nih gitu. Nah, itu biasanya dikasih jarak kok, tapi nggak langsung. Biasanya setahun. Setahun dia harus aktivasi izin operasionalnya. Jadi bukan berarti wah izin operasional saya belum belum aktif nih. Udah saya nggak bisa jalan bisnisnya. Oh enggak, tetap bisa jalanin aja. Bisa beroperasi tapi tetap harus diefektifin gitu sih. Jadi di KH ini nggak cuma sampai OSS, iya kita memberikan jasa sampai OSS sampai izin usaha, tapi kita juga bisa membantu untuk penambahan izin di izin operasional tersebut ya. Gitu. Mungkin aku akan memberikan sedikit contoh NIB ya. Coba next slide Mas. Ya. Ya, ini dia. Nomor induk berusaha ini seperti ini modelnya ya. Nama perusahaannya ini, terus ada bersih gitu. Dan bisa di barcode juga ya, ada barcode-nya. Jadi semuanya udah digitalize, semuanya izin usaha juga. Gitu. Dan mungkin tambahannya juga kalau misalnya izin operasional itu kan berarti tadi step 6 ya, step 6 itu izin-izin lain, izin operasional. Kenapa semuanya kenapa banyak izin operasional tidak ada di OSS? Karena beberapa kayak model waralaba, kayak model kayak mode bisnis waralaba atau pariwisata itu harus ke departemennya masing-masing. Jadi diaktifasi ke sana ada tambahan izin. Jadi nanti biasanya di OSS dikasih ada kayak notifikasi, oh iya harus ada tambahan izin ini nih gitu. Oke, ntar di sana dibawa gitu ke sana. Tinggal aktivasi gitu sih. Oke. Mungkin itu aja ya dari saya hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah datang hadir ke acara GK Plug and Play. Thank you untuk GK Plug and Play udah mengundang KH. Ya, selamat sore. Oh ya, ya jika ada pertanyaan Q&A ya boleh. Ya, thank you Bu Rianti udah nyampein tadi, udah bermanfaat banget for the lesson.
Jadi ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman audiens hari ini. Ya. Pertama ini dari Rizky. Dia mempertanyakan bahwa kalau aplikasi kekayaan intelektual masuk apa ya? Thank you. Kalau aplikasi kekayaan intelektualnya masuknya ke bagian mana? Mungkin maksud beliau. Aplikasi. Sorry. Untuk aplikasi kekayaan intelektualnya masuk apa ya? Thank you. Pertanyaan seperti itu. Yang ini saya lihat sih ada list pertanyaannya di mana ya? Di chatbox, Bu. Oke. Yang paling pertama ya? Iya, betul. Dari guide-mu, Mas Rizky. Atau mungkin Untuk aplikasi mungkin software ya di sini ya? Iya, mungkin kayaknya sih. Oh iya, aplikasi kalau aplikasi ya di website di JKI ya. Cuma kalau menurut aku kalau aplikasi di sini mungkin aplikasi software, dia itu masuknya program komputer, aplikasi software semua program komputer dan itu masuknya ke hak cipta. Dan kita juga di KH bisa membantu sih untuk itu pendaftaran tersebut. Ini ada pertanyaan menarik juga dari Dionysius. Buat startup nih, bukan mungkin ya, kalau untuk startup mungkin kan kalau untuk legal gini kan juga makan biaya. Mungkin mereka mungkin mempertanyakan nih, apa sih kapan waktu yang paling tepat nih buat kayak, oh gue harus apply nih legal dan lain-lain kayak gitu. Oh, maksudnya waktu yang tepat untuk membangun usaha dan izinnya ya? Membangun PT dan izinnya. Badan usahanya, betul. Mungkin lebih tepatnya jika sudah mau partner, udah ada tanda tangan kontrak, udah ada semua, udah ada business plan, market research, semua innovation, semua sudah ready gitu kan? Iya. Tinggal legalitasnya aja. Ya tinggal legalnya aja. Iya, benar. Jadi produk sudah ready, jasa sudah ready, people sudah ready, kontrak sudah ada. Itulah saatnya udah mulai bikin badan usaha. Berarti memang kalau lebih cepat lebih baik ya, Bu ya? Iya, lebih cepat lebih baik. Tapi ya itu tadi beberapa step saya berikan ya. Yap. Kalau mau mulai dari badan usaha ke legalitasnya itu mungkin di step itu bisa sih di alter sih. Cuman paling pertama menurut aku kontrak dulu ya. Ketemu partner, ketemu investor dan kontrak dulu baru mulai. Jadi udah ready semua sudah prepare, udah well prepare gitu for the product gitu. For the product, for the business plan, everything. Sudah ketemu customer, sudah siap, oke, langsung bikin badan usaha. Ini ada pertanyaan menarik juga nih dari Aan. Kan mungkin maksudnya beliau adalah, kan misalnya kayak brand Ferrari udah gede gitu, atau enggak brand Adidas yang udah international. Kan kadang, atau Nike, kan tagline-nya just do it tuh. Kadang kan ada beberapa local brand yang mungkin unofficially ya use just do it gitu juga. Itu tuh melanggar hukum atau hanya melanggar etika dan norma bisnis? Dia melanggar hukum tentu saja ya. Karena kenapa saya bilang melanggar hukum dan bukan cuma etika di situ? Karena just do it itu adalah tagline milik Nike, right? Bener ya? Ya benar. Kita setuju just do it itu adalah tagline milik Nike dan itu sudah menjadi brand besar, sudah terkenal di mana-mana, marketingnya tidak main-main, dan sudah digunakan lama oleh banyak orang dan sudah ada di packaging di banyak tempat dan jadi itu sudah jadi brand terkenal. Jadi kalau misalnya dia ada pihak lain yang ingin dan menggunakan tagline tersebut atau brand tersebut, itu dianggapnya ya dia melanggar HKI, melanggar trademark Nike gitu. Oke. Tapi kalau misalnya dia nggak daftar di Indonesia itu nggak melanggar ya Bu? Kalau misalnya kejadiannya di Indonesia? Kalau iya, jadi sebenarnya semua itu harus terdaftar dulu ya. Makanya itu saya selalu menyarankan, ayo daftar kalau misalnya ada usaha, ada trademark, ayo didaftar duluan trademarknya karena emang wajib untuk terdaftar dan terlindungi dulu di Indonesia itu yang pertama gitu. Tapi terkadang beberapa kesempatan tuh ada beberapa case emang walaupun dia belum terdaftar di Indonesia, tapi dia merasa merek terkenal, dia mau untuk menggugat orang yang menggunakan walaupun
walaupun perusahaan tersebut sudah jelas dia ini membonceng dan tidak berhak untuk menggunakan hak AI tersebut, tapi tetap aja bisa digugat oleh pihak luar sebagai merek terkenal gitu. Dan ada juga case, mungkin saya bisa sedikit cerita case tentang IKEA kalau pernah dengar ya. Tapi orang gembar-gembor tuh, IKEA ini IKEA udah nggak bisa digunakan brandnya di Indonesia. Padahal enggak. Emang ada brand IKEA di Indonesia, ada suatu PT namanya IKEA, PT-nya IKEA, brandnya IKEA gitu. Dan udah terdaftar lebih dulu. Saat itu IKEA dari Swedia masuk, terus dia coba untuk daftarin di semua kelas. Dan dia akhirnya digugat karena dianggap tidak menggunakan gitu. Dia bilang kalau di saya merek terkenal gitu. Dia bisa pakai base itu, saya merek terkenal gini saya IKEA dari Swedia segala macam. Tapi nyatanya di Indonesia ini dia juga menggunakan merek ini dan udah terdaftar di DJKI sudah lama sekali gitu. Jadi akhirnya dia perebutan di kelas 20 dan 21 dia menang si orang Indonesia ini gitu. Oh, ketika menang berarti IKEA yang Swedia bayar denda gitu ya, Bu? Di saat itu dibatalin sih, dan pasti ada denda yang dikenakan ya, ada denda. Ada sejumlah ganti rugi yang dikenakan, tapi saat itu dia langsung tidak boleh, IKEA tersebut tidak boleh menggunakan brand IKEA di kelas 20-21 itu, kalau saya tidak salah, berhubungan sama furnitur. Jadi IKEA tersebut, lucu ya, padahal IKEA itu jualnya furnitur, tapi dia tidak bisa berjualan furnitur gitu. Karena emang IKEA Indonesia furnitur. Iya. Ya, jadi tapi nggak berarti brand IKEA itu hilang di Indonesia. Enggak, buktinya masih ada kan sampai sekarang. Beberapa tempat di Bekasi sama di Jakarta gitu. Cuman dia nggak boleh furnitur. Makanya kenapa kelas itu penting kan? Klasifikasi kelas gitu. Penting gitu. Beberapa kelas. Karena itu mempengaruhi bisnis mereka. Jadi yang satu hilang, ada kelas-kelas yang lain. Itu sih. Oke, Bu. Ini pertanyaan berikutnya dari Kosmas. Dia bertanya, mereknya saat ini statusnya udah menunggu tanggapan substantif atas usul penolakan. Itu artinya apa sih? Apakah udah pasti ditolak? Tadi gitu. Sorry, yang mana? Cosmas Sakristiandio. Oh. Jadi statusnya itu katanya menunggu tanggapan substantif atas usul penolakan. Oh, oke. Dari Mas Kosmas saya bertanya, oke, status tanggapan substantif atau usul penolakan apa artinya? Apakah sudah ditolak? Bagaimana cara membuat tanggapan yang benar agar tidak ditolak? Oke, satu-satu ya. Itu ada 3 pertanyaan sepertinya tuh. Dia bikin 3 pertanyaan. Oke. Jadi kenapa dibilang menurut tanggapan substantif atau usul penolakan? Jadi kalau bisa sedikit di flashback ke tadi timeline-nya trademark yang aku jabarkan. Jadi pada saat di 150 hari itu lagi pemeriksaan HKI, biasanya kantor HKI mencek apa merek tersebut ada persamaan produk pokoknya dengan merek-merek lain, seperti itu sih. Dan saat ditemukan ada, dan biasanya ada usul penolakan. Jadi usul penolakan itu belum tolak tetap. Biasanya itu tolak sementara dulu, tapi sudah siap ditolak gitu. Sudah siap ditolak, ya biasanya kita harus masih tanggapan. Nah, di sini ditanya lagi kan, cara membuat tanggapan yang benar agar tidak ditolak gitu. Nah, memang jadi saat dia atas usul penolakan, saat dia udah diusulkan untuk ditolak, biasanya dia akan memberikan tanggapan untuk waktu itu sekitar 30 hari saja ya. Jadi kalau udah lewat itu sulit sekali dan tidak bisa ya, udah nggak follow the rules lagi untuk ngebalesnya. Jadi biasanya sih dari mulai publish surat penolakan tersebut tuh ada tanggapan gitu. Bagaimana sih tanggapannya biar yang benar agar tidak ditolak gitu ya? Yeah. Tanggapan yang benar itu ya banyak hal yang bisa di insert gitu. Tapi paling penting sih bukti ya. Seperti kita juga memberikan tanggapan ke pengadilan gitu. Kalau misalnya kita digugat atau menggugat, biasanya kita memberikan positif dan petitum yang jelas gitu, yang sangat relevan, yang jelas, dan itu kita minta apa aja gitu.
saat kita juga bikin eksepsi juga kita bilang kan, kita ngelawan gitu, menanggapi enggak kok gini. Nah seperti itu. Yang bagus itu ya kita menanggapi gitu, menanggapi tolakan tersebut kok kita bilang, oh merek ini tidak memiliki persamaan pada pokoknya kok, memiliki daya pembeda. Ini saya berjualan udah 2 tahun, udah 3 tahun gitu. Ini merek yang nggak cuma saya daftar tapi saya nggak menggunakan, tapi saya juga emang menggunakan gitu. Dan ada beberapa yang ya seperti itu sih, kayak ada marketingnya juga, naruh-naruh barang-barang yang dijual. Itu yang bisa saya jawab sih. Oke, terima kasih Bu. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali Bu ya, karena pertanyaannya banyak banget dan waktunya kita udah late. Iya. Pertanyaan ini menurut aku related banget sama startups, karena kan biasa startups kan awalnya pasti kalau misalnya alamat surat menyurat pasti menggunakan virtual office kan, karena mungkin awal mereka belum punya kantor atau gedung sebagai kantor alamat surat menyurat. Nah jadi dari Freelink Mas Leonard tuh menanyakan Bu, jadi dia kan awalnya alamatnya virtual office nih pendirian PT-nya. Nah sekarang dia mau mengadakan pergantian alamat, itu harus mengajukan ulang NIB-nya atau cukup revisi aja. Jadi alamat ya dari Freelink Leonard yang 528 jam setengah 6. Dia sama digunakan adalah alamat virtual office, kemudian alamat NIB juga merupakan alamat virtual office. Oke. Apakah kami juga ganti alamat, mengajukan ulang atau cukup revisi saja? Oh iya. Jadi emang setiap ada perubahan itu, jadi setiap pendirian PT itu kan harus ada alamatnya ya, domisilinya gitu. Yap. Pendirian PT, CV harus ada alamat domisili. Saat itu pas mengeluarkan NIB, kan sama alamatnya dengan akta PT. Akta PT sama akta CV harus relevan kan? NPWP juga. Jadi kalau misalnya ada ganti alamat, berarti ganti semua tuh. Oke. Ganti semua tuh, bukan cuma cukup revisi aja sih. Jadi itu sih ganti akta juga, ganti akta, nanti NPWP juga dirubah, NIB juga gitu. Berarti Jadi semua semuanya semua dokumen legalnya gitu. Oke. Mungkin itu nutup hari ini. Pertanyaan yang hari ini karena pertanyaan banyak banget. Kayaknya Bu Rian nggak akan bisa jawab semuanya. Nanti teman-teman bisa kontak langsung ke mana Bu? Mungkin ada alamat email atau ke Mas Trevi ya? Ada email? Ke help@kontrakhukum.com kayaknya ya, itu email. Sorry ya, link@kontrakhukum.com. Bisa aja langsung email langsung aja atau by phone gitu. Kita layanan KH juga platformnya digital semuanya, kita digitalize. Dari pertanyaan semua juga nggak harus by phone, bisa ditanya langsung intercomnya dan langsung disalurkan ke kami para legal sih. Ya, mungkin aku mau nambahin dikit Mas Kevin. Tadi kodenya apa ya Mas ya? Kode diskonnya tuh biar pada nggak lupa. Oke, halo Mas Kevin, suara udah terdengar ya Mas? Udah terdengar Mas. Mau nambahin dikit aja, untuk teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum terjawab, ingin bertanya lagi, bisa banget tanya kami lagi, hubungin aja website kami di kontrakhukum.com atau Instagram kami @kontrakhukum. Nah, kalau udah masuk ke sana, bisa menggunakan promo code kami yang tadi sudah di-share, itu gampang banget, tinggal pilih layanannya, masukin kodenya KH15 atau KH15. KH15-nya angka ya, KH15 itu akan mendapatkan potongan 15% untuk semua layanan. Mungkin itu aja ya Mas Kevin, tambahan dari saya. Oke, jangan lupa teman-teman ya, berarti langsung kontak ke kontrakhukum.com sama Instagramnya @kontrakhukum dan kode voucher tadi KH15 ya Mas ya? Betul sekali. Oke, sama ini juga ada beberapa teman-teman yang ingin meminta PowerPoint. Jadi acara hari ini di-record dan akan di-upload ke YouTube Plug and Play Indonesia by this week. Hopefully tomorrow udah naik. Jadi teman-teman bisa nanti nonton ulang di YouTube Plug and Play Indonesia. Oke, that's all for today. Thank you Bu Rianti udah sediain waktunya. Thank you Mas Trevi juga udah sediain waktunya. Thank you. See you and stay safe. Sore ini ya. Oke, bye-bye.